Kumara with Expert sore ini. Semoga teman-teman yang yang hadir di sini sehat-sehat dan kalau misalnya lagi ada yang kurang sehat, mungkin hari ini semoga cepat kembali fit lagi ya teman-teman. Mas Wicak sudah ada, oke. Eh, Ya, oh iya ya, ya. Keren. Terus kita juga ada Mas Anto. Halo Mas. Thank you udah join juga di Ngumara with Expert kita. Dulu pernah sharing, terus sekarang join jadi nongkrong-nongkrong bareng-bareng kita, jadi nggak apa lah. Welcome ya Mas. eh oke, seperti yang udah aku announce kemarin di grup, hari ini yang bakal sharing adalah Mas Wicak. Sorry, mungkin Mas Wicak mungkin agak mendadak nih kemarin, minta Mas Wicak buat sharing, tapi alhamdulillahnya Mas Wicak bisa buat bersedia buat sharing di sore ini. Nah, sharingnya tuh sebenarnya tentang buku, menulis buku bergenre horor ya gitu kan. Soalnya kan kalau dulu kan kenal Mas Wicak kayak ngajarin aku, misalnya secara personal ya, aku kayak diajarin Mas Wicak tuh tentang tulis menulis lah, kayak jurnalis-jurnalis. Taunya waktu itu sempat dibilangin Mas Eko kalau Mas Wicak bikin buku horor dan katanya Mas Eko sih lumayan takut ya Mas Wicak gitu katanya. Jadi pengen tahu tentang pengalamannya Mas Wicak untuk menulis buku bergenre horor ini gitu. Jadi yang perjamuan arwah itu bukan sih, Mas? Soalnya itu aku tadi iya benar. sempat Google juga dan itu kayaknya banyak yang review. Maksudnya kayak ada berapa blog gitu kan yang nulis tentang buku ini gitu kan. Jadi kayak wah, bukunya ini kayaknya bukunya horor banget apa gimana. Jadi kayak penasaran gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai sharingnya mungkin kita berdoa dulu. Hmm, supaya mulai sesi Ngumarut Expert ini dengan lebih berkah dan bermanfaat ya caranya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Thank you. Oke, Mas Wicak bentar aku jadiin co-host deh biar bisa share screen. Soalnya tadi katanya mau share screen. Oke, silakan Mas Wicak. Mas Wicak nggak bisa on cam nih. Saya bisa. Lagi menunggu. Bentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, tuh kan. Jadi biar oke Mas direkaman Apa nanti. terlalu. Enggak kok, mantap, mantap. Man. Ya. Hmm. Apa kabar teman-teman? Ya Baik. udah lama nggak ketemu Ya kan, kita sudah lama teman-teman Mas Kumara. Wicak tidak bertemu, makanya. Katanya Mas Eko Mas Wicak sibuk, makanya aku Eh, pas nanyain bisa nggak, ternyata bisa. Tuh bisa kan Mas Eko. Untungnya akhir tahun, jadi lumayan Ya. sibuk. Oh, Iyalah, tapi kan bisa. Dah, Mas Wicak apa kabar? Mas Anto apa kabar? Kalau bukan Mas Wicak, Mas Anto nggak akan datang. Gitu aja. Jadi beban nih ada Mas Anto. Takut sih. Semakin horor, Caca, semakin semakin horor nanti ini Aisyah Lebih sharingnya. sama horor. Doni nanti diingetin ya. Iya, ya udah Mas. Eh, Thank you. Oke. oke, Thank you loh Mas Wicak. Sebelumnya Mas Anto juga. Sorry tadi aku on off cam lama. Aku baru dapat roti durian. Jadi aku udah habis Sombong. ya. Terima kasih. Sombong. Ya, kan baunya Nggak nggak bakal terima. kecium juga Mas Eko. Ngapain ya off cam? enggak, cuma nggak enak aja. Pakai pakai kopi tuh enak banget beneran. Tuh, Nggak udah deh. dikirim lagi ke Depok ya. Enggak usah mas, Oh. enggak usah mas. Roti oncom bukan Mas? Iya bener Mai, enak banget. Yang tahu. Juara kan roti Karawang. Roti Oh. dari Kerawang doang maksudnya. Ini beda beda Ngumara Expert Mai. Nanti Nanti bagian kita roti kuliner durian. roti-rotian nanti deh ada sendiri mungkin. Oke deh, mungkin Mas Cicak langsung aja biar sesi sharingnya mungkin Oke, oke, bisa oke. lebih eh lama nanti kan 1 jam ya. Ya. Oke, Lama silakan. banget. Cak. 1 jam. 1 jam udah Oke. sama nanya-nanya Oh Mas. iya, iya. Oke. Terima kasih teman-teman udah mengundang. Kayak apa ya? Sebenarnya tuh saya kangen banget sama teman-teman Kumar, udah lama banget nggak bersinggungan dengan dunianya Kumara lah, dunianya teman-teman di game maupun game based learning. Dan
board game gitu. Udah agak ini karena lagi banyak hal. Aku udah lama nggak pakai Zoom. Bentar. Cara sharing. Jangan-jangan Mas Wicak terakhir pakai Zoom yang sewaktu sama Ludenara lagi. Enggak. Cuman nggak maksudnya nggak nge-host kan, jadi nggak sama Ludenara terakhir kapan ya? Udah nggak ikut lagi. Bentar. Caranya supaya Mas Wicak perlu dibantu ya apa nih? lagi nyoba. Udah, oke, oke, oke. Ini bisa ya? Bisa, udah kelihatan Mas. Tapi Mas Wicaknya ada di layar lucu banget deh jadinya. Ada Iya. di kanvanya. Aneh nggak? Enggak sih, lucu malahan. Kok bisa Emang gitu? harusnya begitu, Ini Cak. immersif. Iya. Iya, Oke. iya, iya. Yang benernya Belajar begini, lagi. Cak. Yang benernya Belajar begini. lagi. Ah. Ya, nanti saya nutupin ininya nggak? Nutupin tulisan Tapi belakang udah itu. cocok Mas, jadi kayak lembut gitu loh. Jadi kayak sharing di TikTok. Ada Gitu. orang. Sering di TikTok. Iya Ya, benar jadi benar. kayak sharing di TikTok kan ada orangnya gitu di depan backgroundnya. Tujuannya supaya itu ya. Terus, apa sih sebenarnya setting? Oh gini. Jadi saya nggak tahu tapi tampilan kayak gimana. Gini aja deh. Kayak lebih. Oke. Nah, udah. Ya, terima kasih sudah diajak. Jadi kenalan dulu. Oh, perlu kenalan nggak? Ada yang gue belum pernah ketemu nggak sih di sini? Oh, semuanya sudah pernah ya? Ada Mandy kayaknya baru ketemu Iya, deh. ya. Mandy, Mandy. oke. Mandy, Sama Mas Fajar. Anto juga kayak baru ketemu Mandy, ya. Fajar. Fajar juga baru ketemu. Fajar. Iya, Nah, kebetulan Fajar banyak nulis, Mandy juga banyak berimajinasi. Ya nggak, Men? Ya, kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu. seru. Silakan Mas Fajar. Oke, teman-teman. Jadi aku sebenarnya aku nggak banyak materinya karena kan mungkin ini di satu sisi ya di sisi aku terutama lebih ke kesempatan waktu pas Caca ngajakin itu kan memang aku tuh udah lama banget pengen banget untuk reconnect lah sama teman-teman di Kumara gitu ya kesempatannya, tapi masih belum tahu apa gitu. Mungkin terakhir kita ketemu kan memang ya aku belum nulis ini ya. Em, jadi belum banyak yang bisa diceritain gitu. Eh, Oke, mulainya sih dari sini dulu kali ya. Kenapa? Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nih? Dulu kan saya lebih banyak nulis jurnalistik gitu mungkin ya, tapi kemudian sempat nulis juga di film di apa namanya film cerita gitu yang jatuhnya lebih ke apa sih komedi atau drama gitulah. Terus tiba-tiba kenapa horor? Nah, mungkin yang teman-teman eh, jadi eh, ini tuh bakal ada dua bagian. Masing-masing bagian 3 jam, jadi siap-siap sampai pagi. Bagian pertama itu tentang kenapa saya nulis horor. Nah, sebelum saya ke situ sebenarnya pengen nanya dulu nih sebagai teman-teman, eh, sebagai kita lah ya yang sama-sama mungkin di teman-teman kemarin lebih lebih giat gitu dalam bermain gitu dalam memanfaatkan game juga. Tapi pernah nggak sih ngerasain momen di dalam game yang bikin eh, takut gitu? Dan seperti apa? Nah, aku minta baru mulai udah langsung minta tolong teman-teman untuk menjawab. Jadi ini jangan mengira saya akan ngomong sendirian. Ditulis di chat aja ya berarti. Boleh ditulis di chat. Chatnya mana sih? Nih ada. Oh, saya kira. Gitu. Tulis saja kalau pernah ada pengalaman atau bermain game, pengalaman bermain game yang membuat takut.
dua game di Steam yang nggak pernah dimainin. Doni belum pernah. Oh, Dino Crisis 2. Oke. Atau Jalangkung, Jalan memang masuk dalam game ya, bisa juga sih. Santo ini pasti yang pakai koin itu ya Jalangkungnya. Oke, Tian boleh. Lamaran lagi. Coba yang dilamar merasakan hal yang sama. Asmo belum pernah main Asmo. Oke, ada lagi. Jadi kalau teman-teman pernah ngerasain, em, ada dua ini ya, gue langsung aja ya. Kalau misalkan masih ada yang mau nambahin jawabannya boleh ya. Ada dua dua hal kalau menurut gue tuh ya, di game yang menakutkan. Pertama adalah situasi yang memang em, narasinya nakutin gitu. Narasinya nakutin. Misalkan mungkin tadi ya gamenya yang Mas Eko mainin tapi nggak diselesaiin. Atau misalkan kayak saya dulu pernah main itu Silent Hill. Gitu. Silent Hill emang ininya tuh suasananya gitu ya, yang bikin menakutkan. Tapi ada juga momen-momen menakutkan dalam game yang mungkin lebih dekat dengan tegang ya, tapi tegang itu dekat dengan takut karena ada perasaan ketika kita eh, mau melakukan sesuatu itu, kita tidak tahu apakah hasilnya akan baik, baik atau nah bener kayak main werewolf. Kita tidak tahu apakah hasilnya akan baik atau buruk gitu buat kita gitu. Contohnya kayak kalau main game apapun yang menggunakan dadu dan hasil dari roll dadu itu sangat berpengaruh pada kita gitu misalnya. Pada eh, gamenya gitu Kak. Kayak kalah matinya atau main yang gampang mungkin main Jenga gitu ya. Makanya ada beberapa desainer kan yang memanfaatkan Jenga atau mekanik Jenga itu untuk mensimulasikan rasa takut kita jadi apa karena kita nggak tahu dan kita tidak eh, berdaya gitu untuk mengubah hasilnya. Kalau udah terjadi ya udah terjadi gitu. Eh, apa sih intinya tuh kayak intinya rasa takut dalam game itu biasanya munculnya dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan apa yang akan terjadi gitu. Jadi nah, kenapa saya kemudian ke sini dulu karena Mas Eko kan selalu ngajarin bahwa game itu bisa dipakai untuk belajar gitu. Nah, saya mau berargumen di sini sebenarnya bahwa eh, horor itu juga merupakan seperti seperti game gitu. Horor itu juga bisa menjadi sebuah alat untuk belajar gitu. Oke, salah. Nah, ini paralelnya gitu ya. Kayak kalau kita main game, kita tuh bisa jadi tempat aman untuk kita bereksperimen sesuatu gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu gimana rasanya jadi seorang apa namanya pembalap di 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 arena balap gitu. Tapi kita bisa merasakan mengalami hal yang apa sensasi yang mungkin serupa atau sebagian dari sensasinya itu misalkan pada saat main game seperti Mario Kart. Seperti itu juga horor gitu, cerita horor itu jadi tempat aman kita untuk mengalami sesuatu yang kita mungkin nggak akan alami di kehidupan nyata atau sesuatu yang kita apa namanya kita takut untuk mengalami jika benar-benar terjadi, tapi kita bisa alami secara aman di cerita horor itu sendiri gitu. Dan juga cerita horor itu ngebantu kita mengelola rasa takut. Jadi terus terang kalau misalnya teman-teman eh, nggak tahu gitu ya, aku tuh sebenarnya orang yang sangat penakut gitu dari kecil tuh sangat penakut, takut dengan banyak hal lah gitu. Em, tapi selalu senang nonton film horor gitu. Jadi nah, apakah sekarang masih gitu, tapi nonton film horor ini kemudian ngebantu untuk ngelola rasa takut itu. Jadi tahu eh, apa ya ibaratnya kayak tahu kapan saya harus takut dan kapan saya harus eh, nggak takut gitu atau ya jadi perasaan takut itu sendiri jadi terbiasa apa ya mengerti bahwa oh rasa takut itu seperti ini jadi em, nggak perlu terlalu apa ya
berpengaruh lah gitu pada pada cara saya ber apa ya kayak hidup atau gitu gitulah. Nah kayak gitu. Jadi ada unsur itu sendiri dalam horor. Kenapa saya kemudian pengen nulis cerita horor dari dulu. Kalau misalkan ada dulu pernah ada seorang teman gitu yang nanya, kalau lo punya duit mau bikin film lo pengen bikin film apa? Dan saya dari dulu selalu bilang pengen bikin film horor. Um, yang alasannya bukan karena film horor di Indonesia laku, bukan karena film horor di Indonesia banyak gitu penontonnya gitu, tapi karena itu buat saya ada sesuatu yang lebih dari horor itu yang sifatnya sebenarnya bisa ngebantu kita untuk belajar. Nah, masih. Nah, hal kedua dari kenapa saya pengen nulis horor gitu dan sudah apa apa istilahnya mengkomit lah gitu untuk sudah komit untuk oke, berarti sekarang saya akan apa istilahnya genre-nya gitu ya, genrenya saya ini adalah horor gitu sekarang, jadi saya mau jadi penulis horor. Nah, karena horor itu juga merupakan sebuah cermin gitu. Eh, apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di dalam pengalaman manusia gitu ya, itu bisa dicerminkan lewat cerita, lewat fiksi gitu, dan termasuk terutama lewat horor. Pertama misalkan pembaca itu atau penonton itu bisa terpantik untuk memikirkan sesuatu di luar dari yang kita biasa pikirkan gitu. Kalau sehari-hari ya begini-begini aja, tapi kalau ketika kita nonton film horor kita jadi apa ya, pikirannya tuh mau nggak mau dibawa ke sesuatu yang jangan-jangan gitu. Bagaimana kalau ternyata eh, ini ternyata begini, itu ternyata begitu. Kalau gimana kalau di misalkan di kamar mandi ada setan gitu misalnya kayak gitu-gitu. Eh, hal-hal yang seperti itu yang bikin kita berani memikirkan sesuatu yang terjadi di luar. Dan terutama kita masih bicara film gitu ya. Banyak banget di film itu kesempatan kita untuk ngelihat eh, isu-isu yang terjadi di masyarakat bisa dibahas tanpa kita ngebahas. Jadi konon ada eh, orang yang bilang, ya aku lupa lagi namanya, psikolog itu, dia bilang manusia tuh cenderung tidak mau membahas hal-hal yang tidak nyaman buat dia, kecuali eh, ya hal itu berjarak dari dia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia suruh ngebahas soal eh, PKI gitu ya misalnya waktu-waktu zaman tahun 65-an gitu. Pembantaian PKI yang terjadi gitu. Pembantaian terhadap apa namanya, orang-orang yang disebut sebagai pengikut PKI. Ketika kita membahas itu dalam bentuk yang nyatanya gitu, banyak yang nggak mau. Tapi ketika kita jadikan itu sebuah, saya nggak tahu istilahnya tepat nggak sih, alegori atau dimetaforakan atau dibikin perumpamaan dengan si horor, cerita horor, banyak yang mau mau menerima bahwa hal itu dibahas tanpa main. Ya, misalkan ya pelakunya itu kemudian disamakan dengan zombie misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Um, nah ini contoh-contohnya misalnya ya. eh, siapa yang pernah nonton Night of the Living Dead? Salah satu horor zombie klasik. Versi pertamanya itu dibuat hitam putih dan dirilis tanpa hak cipta. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari di YouTube mungkin ada gitu. Saya ada dulu sih, saya pernah lihat itu film aslinya Night of the Living Dead. Itu George Romero bikin ini memang nggak ada hak ciptanya sama dia. Itu nggak ada license. Jadi kalau mau ditonton bisa. Nah, ceritanya dan film ini merupakan salah satu kenapa dia kemudian disebut masterpiece karena dia bicara soal rasisme. Dia bicara soal eh, apa ketakutan tentang orang asing. Dia bicara tentang apa sih pertentangan antara diri kita dengan orang lain kayak gitu ya. Dengan satu kelompok orang dan kelompok yang lain, kelompok yang berbeda. Dia ada berkomentar soal seksisme dan sebagainya melalui film horor itu yang tanpa dia perlu berpidato gitu ya, tanpa dia perlu apa sih istilahnya menggurui gitu. Cuman dia dengan cerita horornya itu, tapi kalau kita lihat lebih jauh, oh ternyata di situ dia bicara soal rasisme, dia bicara soal xenofobia dan sebagainya, kayak gitu. Film yang ini, The Shining, ada yang pernah nonton? The Shining juga sama. The Shining
Eh, kalau buat yang belum tahu, itu dia cerita soal seorang penjaga hotel yang pengen jadi penulis, dan dia jadi dia orang ini, aku nggak tahu aslinya dia kerjaannya apa, tapi dia di hire menjadi untuk ngejagain satu hotel pada saat musim dingin pas lagi nggak ada tamu gitu di Overlook Hotel itu. Tapi sebenarnya dia bicara filmnya ya terutama itu bicara soal apa sih, soal domestic abuse, soal kekerasan di lingkungan rumah tangga. Dia bicara soal obsesi, dia bicara soal ambisi seorang, dia bicara soal kesepian, dia bicara soal apa, despair ya, perasaan putus asa gitu seperti apa. Kayak gitu. Jadi film horor bukan cuma soal hantu, bukan cuma soal monster, bukan cuma soal berdarah-darah gitu, bukan cuma soal pembunuhan atau apa, tapi sebenarnya dia menjadi komentar terhadap isu-isu sosial yang ada di eh, masyarakat, dan isu yang memang serem gitu untuk dibicarakan secara terbuka. Makanya eh, ada cara lain untuk membicarakannya dengan perumpamaan cerita-cerita yang mengerikan gitu. Eh, nah ini tahun lalu mungkin salah satu film terbaik 2023. Kalau misalkan belum ada yang belum sempat nonton, diusahakan supaya bisa nonton. Sangat recommended film ini. Kalau nonton di bioskop di Indonesia dia disensor ya. Tapi untungnya ada yang udah nonton belum? Aku Itu udah. Caca udah nonton ya. Untungnya kalau di film di Indonesia dia disensornya tanpa, sepengetahuan saya, tanpa menghilangkan adegan. Jadi adegannya tetap ada, cuma di blur gitu. Cuman adegannya tetap, semua adegannya tetap ada, adegan saya maupun adegan eh, yang terbuka gitu ya. Ini tapi dia juga merupakan sebuah tetap ya, dia mengomentari sesuatu gitu, mengomentari tentang konsumerisme, tentang eh, apa, ketamakan orang gitu, tentang tentang budaya idol idol idolan gitu, idola idola dan sebagainya, televisi dan sebagainya. Em, Panjang sih sebenarnya kalau mau ngomongin soal film-film dan atau cerita-cerita horor dan apa yang sebenarnya bisa menjadi komentar atau disampaikan lah ya, atau yang benar sebenarnya diceritakan oleh sebuah film horor atau oleh sebuah cerita horor yang sesungguhnya diceritakan oleh, kesimpulannya atau kalau menurut saya eh, hal yang paling mendasar adalah semua cerita horor itu, terutama yang bagus-bagus gitu ya, itu tidak pernah benar-benar hanya menceritakan horornya aja. Takut apa, eh, monster, kengerian, hantu, setan dan sebagainya itu, atau pembunuhan atau apa namanya sih, serial killer atau apapun itu cuma permukaan yang sebenarnya dipakai baik sadar atau tidak sadar oleh si pembuatnya untuk menyampaikan sebuah isu sosial. Kalau aku melihatnya seperti itu, jadi kayak berat banget. Tapi kayak gitu. Itu satu hal kenapa gitu. Tapi yang kenapa keduanya adalah sebenarnya seru ya. Nulis film, nulis horor, nulis cerita horor itu buat saya itu seru. Karena ya seru aja gitu, enak, dan mungkin karena saya suka ya. Kayak gitu. Jadi dibanding kayak misalkan saya harus nulis cerita percintaan gitu ya. Saya juga pernah gitu nulis novel cinta-cintaan yang nggak diterima sama penerbit. Tapi em, apa ya, berasa lebih enak aja pada saat nulis film cerita horor ini. Oke. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Eh, saya pengen cerita sedikit soal bagaimana eh, si cerita horor ini dulu, si perjamuan arwah ini ditulis. Ini nggak banyak, bentar lagi dikit. Mulainya itu dari ketika nanya, kan mulai nulis horor dari mana? Kanal pribadi kah atau apa, yang pasti ya pasti dari pribadi ya. Dari pribadi maksudnya dari diri saya sendiri. Em, Kalau waktu itu saya mulainya nulis dari rasa takut. Jadi peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, tapi selalu tapi jadi apa ya, menghantui lah gitu, eh, membuat trauma, kalau kalau dibayangkan gitu ya, kalau dibayangkan nih, kalau peristiwa ini sampai terjadi pasti akan timbul trauma. Nah, perjamuan arwah itu berawal dari
ketakutan saya pada apa yang akan terjadi nih sama anak-anak saya kalau misalkan saya sama istri saya tuh dua-duanya langsung gak ada gitu dalam satu peristiwa yang sama gitu, misalkan kecelakaan gitu ya, terutama spesifiknya kecelakaan lah kalau dalam dalam cerita ini, apa yang akan terjadi pada mereka. Dan saya membayangkan hal terburuk hal terburuk apa yang terjadi, misalkan bahwa saya ternyata nih belum belum memberikan bekal yang cukup nih buat anak-anak untuk menghadapi hidup ini. Terus mereka akan seperti apa gitu? Apakah mereka bisa bisa bertahan? Apakah mereka akan tidak berhasil sebagai manusia atau apa? Atau nasibnya akan seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Berawalnya itu dari situ memang mungkin sebuah hal yang sangat personal dan sangat mengerikan gitu. Kalau dipikirin lagi, kenapa saya berani nulis itu gitu? Tapi saya pikir ya memang justru itu poinnya gitu. Kenapa nulis cerita itu, karena ya memang menghadapi sendiri ketakutan saya gitu. Nah, dari situ baru kemudian dibungkus dengan berbagai eh, unsur-unsur lain dari si cerita horor ini, dengan supernaturalnya, dengan monster-monsternya dan sebagainya, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang bumbu-bumbu lainnya yang di eh, harapannya bisa menjadi sebuah cerita. Tapi awalnya banget adalah cerita, dan seperti menulis apapun gitu ya. Selalu kita mulai dari ide, kemudian dari eh, ide itu mungkin awalnya ada banyak gitu. Jadi proses proses yang saya selalu alami itu adalah sesuatu itu awalnya banyak gitu, idenya banyak. Habis itu kita harus berani untuk mangkas. Ketika udah dipangkas menjadi sesuatu yang lebih kondens, lebih lebih ini, kemudian eh, kita coba bikin satu struktur gitu. Nah, pada saat menyusun strukturnya itu kemudian nanti pas eh, strukturkan itu kan membuat dia lebih lebih ringkas gitu. Habis itu nulis nulis itu proses yang kemudian meluas lagi gitu. Jadi ada banyak yang dimasukin dan ditambahkan lah ke dalam struktur itu, dicocok-cocokkan ke dalam struktur, baru terakhir ada proses revisi juga memangkasnya lagi menjadi satu. Idealnya seperti itu, tapi apakah kemarin prosesnya seperti itu? Enggak 100%. Jadi ini balik lagi tadi, kalau paling simpel gitu, kalau mau nulis cerita ya ide itu harus dituliskan. Kita tuh punya banyak ide. Saya yakin mungkin kayak teman-teman ditanya minimal ada satu atau dua ide cerita yang teman-teman merasa, wah ini bagus nih kalau dijadiin film, ya. Kalau ini bagus nih kalau dijadiin novel gitu idenya. Kenapa ya nggak ada yang bikin film soal begini soal begitu gitu. Dan ide-ide itu oke gitu. Tapi eh, kalau teman-teman mau mewujudkannya, coba usahakan ide itu harus ditulis jadi premis, atau ditulis ide itu harus ditulis dulu pertama gitu lah. Ide itu harus ditulis. Jadi jangan kan ide itu cuma melayang di kepala, karena ketika dia cuma ada di kepala, dia akan selalu terlihat, kemungkinannya cuma dua gitu, dia akan selalu terlihat bagus atau dia akan selalu terlihat buruk. Begitu kita udah mulai tuliskan, kita bisa menilai dengan lebih objektif ide itu layak atau enggak sebenarnya untuk diteruskan sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut premis gitu. Jadi premis itu sebenarnya apa ya, landasan aja lah gitu, landasan berpikir atau landasan bahwa cerita ini sebenarnya tentang apa sih, bicara tentang apa gitu, premis itu. Nah, premis ini juga ada beberapa format tertentu. Aku nggak bawa buat hari ini format-format premis yang bisa dipakai gitu, tapi em, karena kemudian bentuknya tertulis dan kemudian diformat dalam struktur tertentu, akan ngebantu penulis dalam menyusun, jadi membangun porosnya. Nah, dari situ baru struktur, dan struktur ini sebenarnya proses yang paling melelahkan, karena biasanya kalau orang udah suka nulis cerita gitu ya, itu punya kecenderungan untuk udah tulis aja ceritanya gitu, tulis aja ceritanya gitu, karena dia pengen cepet-cepet cerita itu jadi gitu. Dan it's okay, proses itu bebas aja sebenarnya, setiap orang boleh melakukannya dengan cara apapun. Tapi belakangan, terutama sejak aku belajar nulis senario gitu ya, membuat struktur itu jadi satu hal yang eh, apa ya, menyelamatkan gitu. Karena pada saat kita udah punya struktur yang kita yakin, nggak yakin juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi pada saat kita udah punya struktur yang kita yakin, kita jadi punya tempat buat naruh semua yang kita pengen tulis gitu. Em, Idealnya kayak gitu. Dan terakhir, menulis itu
cuman soal satu hal. Menulis itu bukan soal skill, menulis itu bukan soal apakah eh, ilham gitu, bukan soal apa sih istilahnya menunggu wangsit atau mendapatkan wahyu atau bakat yang turun dari langit kayak gitu ya. Menulis itu hanya soal habit. Menulis itu hanya soal mau nggak kamu melakukan ini setiap hari gitu, dalam keadaan apapun dan sesedikit apapun dan sejelek apapun hasilnya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak punya habit itu, kita nggak berhasil membangun kebiasaan untuk nulis ya, nulis itu akan menjadi eh, sulit kalau buat saya sih. Kalau kita nulis hanya menunggu wangsit gitu ya, hanya menunggu saat ketika kita sangat terinspirasi baru kita nulis, mau kapan mau selesainya gitu, dan dia tidak akan menjadi suatu apa ya, nggak akan menjadi bagian dari hidup kita lah gitu. Nulis. Jadi untuk bisa menulis ya kita harus jadi penulis gitu. Harus mengidentifikasikan diri sebagai penulis, dan seorang penulis itu kerjanya apa ya? Kalau seorang penulis ya kerjanya menulis. Jadi kalau kalau ada hari di mana kamu tidak menulis, paling enggak kamu memikirkan tentang menulis gitu. Nah, kayak gitu. Eh, kalau ya itu triknya gitu kan ya untuk ngebangun habit. Em, udah sih. Nah, ini hasilnya. eh buku akhirnya saya setelah bertahun-tahun berusaha membuat novel, membuat cerita fiksi, ya novel lah yang bisa diterbitkan. Akhirnya terbit novel pertama saya tahun November tahun 2023. Waktu itu di akhir tahun dia jadi finalis, salah satu finalis di Alex Reader's Choice Award untuk kategori horor gitu ya. Tapi sayangnya sampai Juni 2024 dia hanya terjual sampai kurang lebih 200 eksemplar gitu ya. Tidak terlalu banyak untuk sebuah novel debut, jelas sangat kecil gitu. Em, Faktornya kenapa saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti ada beberapa hal yang kemudian saya akan ini kan. Tapi saya belum menyerah ya, belum menyerah artinya masih akan berusaha untuk membuat lagi. Tapi mungkin saya akan melakukan dengan cara yang berbeda. Ini sebenarnya bagian ketiga tapi part 3-nya lupa ditulis. Bagian ketiganya adalah pertama saya rasa prosesnya harus dibuat lebih baik lagi. Ketika tadi saya nulis, saya bilang kan kita bisa nulis, kita bisa mulai dari sebuah ide gitu. Um, tapi ketika kita mau menulis ini untuk seorang gitu, misalnya menulis ini untuk dibaca orang, untuk dibeli orang gitu bukunya, mau nggak mau kita harus mulai dengan memahami ini buku buat siapa. Kemarin pada saat bikin buku itu saya merasa oke, pokoknya bikin dulu gini gini gini, dan ada terlalu banyak target yang jadi pikiran gitu sehingga ragu-ragu dalam semua keputusan yang saya ambil, jadinya nggak jelas ini buku audiensnya siapa. Nah, ternyata sama seperti ketika kita bikin apapun artikel dan sebagainya, kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Audiensnya siapa, buku ini saya bikin buat siapa sih gitu. Pada saat itu saya nggak tahu saya bikin buku itu untuk siapa. Eh, dan akhirnya berusaha memuaskan terlalu banyak orang yang malah akhirnya tidak memuaskan siapa-siapa. Jadi mungkin untuk berikutnya ya saya perlu memahami dulu buku ini buat siapa, dan merancang buku ini. Oh, Mas Santo bisa ini nanti membantu desain, mendesain si buku ini gitu ya, merancang buku ini menjadi sebuah produk yang akan memuaskan ya udah satu satu golongan orang aja gitu sebenarnya gitu. Eh, Rencana saya begitulah untuk proses berikutnya gitu. Mungkin saya akan nerbitin sendiri gitu ya, nerbitin sendiri buku berikutnya, karena terus terang proses yang sekarang ada di penerbitan besar gitu. Major, waktu itu kan saya terbitin oleh Alex, salah satu penerbit gede, grupnya Kompas Gramedia juga. Em, tapi jadinya terlalu mengandalkan bahwa, atau dengan ada perasaan bahwa oh udah diterbitkan oleh penerbit besar ya, semoga mereka nanti yang akan mempromosikan, mereka mereka akan memasarkan, ya jelas mereka memasarkan distribusi dan sebagainya, tapi
penerbit besar itu menerbitkan berapa ratus judul buku gitu dalam sebulan. Sekarang berapa gitu. Tapi pada saat itu aja buku buku horor yang terbit di bulan yang sama gitu ya, di Oktober November 2023 itu aja ada 5 atau yang dari Alex doang. Jadi eh, penulis tidak bisa berharap bahwa setelah naskahnya diterima oleh penerbit dan diterbitkan, buku itu akan laku dengan sendirinya, gitu. Dia harus punya caranya sendiri untuk mempromosikan, untuk memasarkan dan sebagainya. Nah, saya waktu itu juga melakukan gitu, ya, berusaha lah untuk melakukan itu, walaupun masih dengan dengan segala keterbatasannya. Jadinya memang tidak optimal, satu gitu. Yang kedua adalah ada perasaan sia-sia ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang mirip gitu ya. Ketika kita menerbitkan lewat penerbit, yang diterima oleh penulis kan cuman royalti gitu ya. Dan royalti itu cuman berapa sekarang, 10% kalau nggak salah gitu, dari harga jual buku. Dan itu sangat kecil, jadi tidak sebanding dengan misalkan saya melakukan effort sendiri supaya buku itu terjual dan sebagainya. Walaupun ada hal-hal lain yang diincar gitu ya, tapi pada saat itu atau sekarang lah gitu, saya merasa bahwa oke, kayaknya lebih baik untuk berikutnya kita coba publish sendiri aja, pasarkan dan promosikan sendiri, dan bahkan mungkin nggak usah di print, gitu. Nggak perlu dicetak dulu, dan nanti kecuali memang ada demand-nya gitu. Jadi jalannya kayak kebalik gitu. Mulainya dari major dulu, baru oke, kayaknya mendingan indie gitu, mendingan self publish dan sebagainya. Eh, dan terakhir adalah saya pengen take more time gitu untuk menuliskan, untuk revisinya, untuk research dan sebagainya. Itu juga hal-hal lain yang tadinya saya sangat mengandalkan pada penerbit. Saya mengira begitu naskah ini diterima, ada proses editing dari tim penerbitnya yang akan berdialog gitu dengan penulisnya untuk harusnya naskahnya bisa diginin, bisa digituin atau diapain, dan sebagainya gitu. Tapi ternyata proses dialog itu tidak terjadi. Dialog untuk pemasarannya juga tidak terjadi. Um, Sehingga akhirnya benar-benar kita seperti dituntut sebenarnya penulis itu untuk menjadi pemasar juga, mempromosikan juga bukunya sendiri, menulis dan mengedit bukunya sendiri. Yang sebenarnya eh, ya boleh-boleh aja, maksudnya eh, nggak ada, bukan bukan sebuah apa ya, tapi jadi proses yang tidak ideal, dan kemudian jadi buat apa saya menghabiskan energi, jadi hitung-hitungan gitu lah ya kesannya, tapi buat apa menghabiskan energi sebesar itu melakukan segala hal, ujung-ujungnya hanya untuk buku yang diterbitkan gitu, untuk apa, di produk milik penerbit gitu. Milik jadinya milik seperti milik orang lain lah gitu ibaratnya, walaupun hak kita tetap kita pegang gitu ya sebagainya. Tapi em, kalau memang mau melakukan itu semua, ya mending melakukan sendiri aja gitu. Jadi balik lagi kepada em, di saat sekarang gitu, di iklim sekarang dan di negeri kita ini, sayangnya gitu, menerbitkan buku melalui major publisher itu jauh dari jaminan bahwa apa ya, kita bisa hidup tenang gitu lah ya, maksudnya dalam hal bukunya. Eh, itu sisi yang kenyataannya gitu, yang kemudian sulit, kecuali memang itu bestseller, atau si penulisnya ini sudah punya basis masanya sendiri dan sebagainya. So, ada hal-hal lain pengecualiannya, tapi saya merasa oke, untuk berikutnya, proyek penulisan horor saya yang berikutnya, saya sepertinya akan mencoba melakukannya sendiri. Oke, ya itu. Jadi mungkin tidak sesuai ekspektasi, tapi saya cerita soal nulis horor yang sesungguhnya adalah kondisi literasi di negeri ini. Gitu. Terima kasih Mbak Caca telah memberikan waktunya. Oke, thank you Mas Wicak untuk sharingnya. Mungkin aku bakal buka sesi tanya jawab mungkin sampai jam 4 di 5 lah boleh. Tadi udah ada pertanyaan dari Tante Novi. Oh, ada ya? Ada.
di chat. Tante Sofi nanya, Mas, kalau nulis itu habit, berarti saat mau mulai ya mulai aja kayak menuliskan apa yang ada di kepala gitu ya, Mas? Kayak catatan harian, tumpahan isi kepala gitu ya, katanya Tante. Oh, eh, bisa Tante. Kalau misalkan mau memulainya gitu ya. Jadi waktu mulai mulai aja. Em, jadi kalau misalkan belum tahu gitu ya, belum tahu mau nulis apa, paling enggak mulai habit dengan ya udah setiap hari nulis itu akan sangat ngebantu sih. Walaupun sedikit-sedikit gitu ya, setiap hari nulis ya istilahnya secara deliberate gitu ya, secara sengaja setiap hari sengaja nulis kemudian menyusun itu. Tapi juga em, istilahnya kalau orang mau kemudian emang ada tujuannya gitu ya, misalkan emang tujuan tujuan akhirnya apa, misalkan mau nulis novel gitu ya, ya mulai juga apa istilah itu deliberate practice gitu, jadi berlatih secara sengaja. Misalnya gitu ya, apa sih yang dibutuhkan dalam penulisan novel, apa sih, atau sederhananya kayak orang kalau udah jadi penulis novel itu dia harusnya bisa apa sih gitu yang ada dalam bayangan kita. Misalnya oh dia harusnya bisa, katakanlah bisa nulis ide gitu ya, ide cerita gitu ya. Dia bisa punya banyak ide cerita. Ya udah mungkin kita bisa sengaja eh, entah setiap hari atau gimana, tapi secara rutin membangun habit untuk menulis ide cerita. Eh, ini saya terus terang saya pernah melakukan ini di tahun 2019. Jadi waktu itu saya targetin dalam sehari paling nggak satu gitu ya, tapi kadang lebih. Tapi waktu itu saya targetin pokoknya gimana caranya saya bisa punya 100 ide cerita gitu. Dan ternyata nggak gampang gitu. Kadang ada banyak, kadang ada dua, ada tiga, kadang nggak ada sama sekali gitu dalam sehari. Tapi dipaksa terus untuk bikin itu, jadi melatih diri secara sengaja untuk menyusun sampai punya 100 ide cerita. Dan salah satunya memang yang jadi si uh, Perjamuan Arwah ini gitu. Um, nah terus ada apa nih? Apalagi ada pertanyaan apa lagi? Oke. Oke. Hmm. Ini Mas Dida minta boleh nggak diceritain tentang bukunya, kayak ceritain premis bukunya gitu. Oke. Eh, takut saya baru kalau abis. Bukunya ada di keranjang Shopee aku ternyata belum dicetak. Aduh, masih ada nggak tuh? Masih ada yang Gramet. Masih ya, kira. Gramet itu tadi. Aku cek. Jadi premisnya sebenarnya sederhana ya. Premisnya itu adalah seorang kakak gitu, ya, seorang kakak. Jadi seorang kakak perempuan bernama Mira yang terjebak pinjol dan sebagainya, sampai dia itu harus mengandalkan keluarganya gitu untuk apa namanya, adiknya gitu. Dia harus mengandalkan adiknya untuk membayar hutang itu, tapi pada saat dia 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 tuh pengen hutang itu selesai dengan cara dia menghubungi adiknya gitu, apa namanya, bail bail out gitu lah istilahnya, kalau ditebuslah hutangnya oleh si adiknya ini. Tapi pada saat dia mau menghubungi adiknya itu ternyata adiknya malah udah nggak ada gitu. Jadi adiknya itu hilang, dan ternyata si adiknya ini terjebak dalam sebuah ritual perjamuan arwah ini. Jadi kayak gitu. Jadi eh, desaknya kira-kira kayak gitu. Nah gitu. Ya, Mas Anto mau Eh, nanya apa? Saya takut iya, kalau Mas Anto yang nanya. mungkin silahkan ada yang mau nanya. Oh, tadi ada Pak Agustinus ya baru gabung. Halo Pak, kita santai-santai aja di sini silahkan kalau mau. Oke, mangga Mas Anto. Tanya banyak banget yang mau ditanya. Waduh. Kayaknya abis ini kita harus ngopi nih, Mas. Ya ini udah lama nih nggak ngopi Mas Anto. Aduh. Biarinnya yang di Bandung, Mas. Ini tetanggaan susah harus nunggu diundang di Bandung kayaknya. Tante Novi coba diatur ya Tante. Diajak camping gitu loh. Aduh, ini jangan sampai gue salah pertanyaan nih. Pertanyaan yang harusnya sesi ngopi jadi di sini. Ini aja deh, apa
tadi ada 3 poin Mas Wica. Mm-mm. Salah satunya struktur. Berarti itu kan Mm. kayak proses ini ya, proses berpikir how to deliver Ya. the message, mau di package gimana nih cerita ini gitu ya. Mm-mm. Boleh dong Mas, kalau ada coret-coretan atau apa gitu, dikasih spill-spill, gimana sih prosesnya gitu, contoh struktur tuh gimana sih Oh, oke. gitu. Udah itu aja deh. Em, Kalau gimana ya? Cari-cari nih yang susah nyarinya. Tapi aku tuh belajar ini Mas Anto dari eh, Mas Salman Aristo tuh yang bikin banyak lah ya. Em, apa namanya eh, soal struktur dari cerita gitu ya, struktur cerita itu kayak gimana itu ada teorinya, ada, nanti aku bisa share sih, em, tapi terus terang belakangan malah em, itu lebih lebih tertarik ya, lebih ini sama yang, kalau pernah dengar story circle, pernah ada yang tahu nggak ya? Hmm, Jadi pusing Mbak. story circle tuh si Dan Harmon, jadi sebenarnya sama gitu. Ada banyak banget gitu kan teori-teori untuk itu, tapi ada yang namanya story circle itu strukturnya itu cuman kayak gini doang sih sebenarnya. Terus gambarnya, nah jadi kayak gini doang tuh, kelihatan nggak? Tuh Oh. ceritanya Wih, ada. wih, 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 wih. Wih. Nah, ini 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 yang bikin, namanya Dan Harmon tuh yang bikin Rick and Morty, bikin, dia tuh membuat apa ya, disederhanakan lah cerita itu, dibagi dalam 8 poin, Oh. yang masing-masing itu ada kayak gunanya gitu, apa fungsinya lah gitu setiap poin gitu. Tapi Oh. Mas Anto kalau misalkan atau teman-teman lain ya, kalau misalkan memang eh, pengen nyobain gitu ya struktur-struktur ini, Hmm. sederhananya banget gitu ya, pakai ChatGPT aja kalau mau nyobain itu ya untuk nyusun struktur. Jadi kita dapat struktur dasarnya gitu lah ya, struktur dasar yang kemudian nanti bisa kita modify, bisa kita apain. Tapi eh, kalau bingung gitu kan, ya udah misalkan teori, dan dia tahu kok gitu si ChatGPT itu soal itu, dia bisa bilang aja, tanya aja gitu kan, lo ngerti nggak teori apa story circle-nya Dan Harmon gitu. Nanti dia kan akan nyeritain, nah habis itu kita bisa, gue punya ide cerita kayak gini, coba kalau dimasukin ke dalam struktur itu bakal kayak gimana. Tentu hasilnya nggak akan yang langsung bagus atau sesuai yang kita mau, tapi paling nggak kita punya gambaran dasar sebenarnya posisi-posisi dari setiap bagian itu apa sih gitu. Baru dari situ bisa kita modifikasi lagi gitu, dan kita kita sesuaikan dengan yang kita mau gitu. Tapi eh, ya itu yang paling umum lah gitu ya, dan Harmon Story Circle itu salah satu yang umum. Kemudian kalau ada em, apa Ayo dong, live lalu live live ini aja, live fan. live stream. Gitu. Kan Wah. apa secara teoritis kan lu juga udah pasti ngelewatin Mm, gitu. Pasti udah dari ini sekian banyak ternyata cuma 4 yang udah bisa running nih, sisanya emang by proses banget gitu. Kan mm, di dunia desain juga begitu gitu. Jadi siapa tahu gitu. Oh, ternyata dari si story circle ini mm, gini doang nih ternyata. Misalnya kalau stand up comedy udah ada premis, mm. kalau itu sampai punchline gitu. Selain Nah, ya. eh, awal masih takut ini siapa tahu Sayangnya gue ada. nggak punya ceritanya buat si buku ini. Mas Anton ini emang Pak sangat menantang ya ini. Soalnya itu yang Hah. itu yang bisa nge-trigger, menurut aku ya Mas ya, itu Mm-mm. bisa bisa nge-trigger untuk many 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 stories yang keluar dari kita masing-masing gitu.
kayak tadi si Mbak Mbak Novi Mm-mm. dengan walaupun dengan apa dengan diary-nya dia setiap hari misalnya bikin begitu tanpa ada masalah, semua flat-flat aja, semua Iya, aman-aman aja hari ini gitu. Tapi ternyata dengan rumus ini atau dengan praktikal yang lu udah jalanin, wih, ternyata tambah poin ini langsung jadi menarik, langsung jadi bisa cerita ya gitu. iya, iya. Mungkin nggak sampai ke struktur besarnya kali ya, tapi lebih kepada si ininya nih. Dulu sih sebenarnya kita pernah, maksudnya saya pernah sharing ini yang buat acara yang apa gitu ya Mas Eko, masih ingat nggak ya? Em, jadi Kayaknya sebenarnya, dulu kita ngobrolin untuk persiapannya Telkom kalau nggak salah. ya ya benar buat Telkom tuh. Kalau nggak salah ya, tapi Ya jadi ada yang namanya si premis itu Mas Santo. Jadi kayak ya, jadi premis itu cuma gini, Oh, tokoh dengan latar lah ya. Ini kita masukin ininya dulu ya. oh, Dengan latar tertentu, oh, sangat ingin. Baik. Ya ini nggak enak sih oh, kalimatnya, tapi ini dulu ya. oke. Namun, nanti, nah ini simpelnya banget itu dari si, ini juga aku diajarin dari Mas Cakep. Aris. Nah ini mulainya Keren. sebenarnya gini. Nah coba idenya. Kalau Coba tolong dikasih idenya supaya kita bisa masukin. horor, Ya, ya boleh. Horor bagus. Ini bisa apa aja sebenarnya kan? Misalkan tokohnya bisa Mas Eko. jangan sama saya kan kayak misalnya contohnya ya Bruce gitu ya. Ya udah bisa ketebak. Bruce Hmm, orang kaya mm-mm, yang tinggal di punya gitu ya. Sangat ingin me, kalau misalkan nah, keinginannya dia apa nih? Misalnya dia sangat ingin apa ya, apa sih istilahnya kok gue nggak bisa berkata-kata menghilangkan misalkan gitu ya. Menghilangkan kejahatan misalnya. Namun kesulitannya dia apa nih? Misalkan namun dia sendiri takut pada misalnya gitu ya. Ini mm-mm, masih belum ini. Ya, mm-mm. kayak gitu. Jadi dimulai dari sesuatu yang sederhana ini gitu kan. Oke, Jadi kayak keren. kita punya tokoh, kita punya keinginan nih, terutama kan Mm-mm. kuncinya tuh ada di sini. Keinginannya apa gitu misalkan. Nah, nanti kita tweakingnya dari sini gitu kan. Tweakingnya, Ah, oke. eh, nah ada kuncinya sorry aku lupa. Misalkan gitu ya, Mm-mm, kita ingin menegakkan keadilan. Tulisannya mungkin nggak jelas. mm-mm, Dengan cara menangkap. Ya, ini kan Batman nih. mm. Premisnya Batman kira-kira kayak gini. Batman Dark Knight. Ah, oke. Hmm. Nah, pertama kuncinya ada di keinginannya. Misalkan dia sangat ingin apa sih yang dia pengen apa gitu. Nah, motivasi keinginan ini datangnya dari mana biasanya Mm-mm, cerita itu dikaitkan dengan latarnya gitu karena dia misalkan yang ayah ibunya mati di ya, jadi dia pengen jadi dia menjadi keinginan ini muncul karena latar belakangnya dia itu apa gitu misalkan dia tadi karena di latar belakangnya seperti ini dia tuh sangat ingin melakukan ini. Nah, cara yang dia pilih adalah ini ya menangkap penjahat gitu ya. Jadi ada semacam ya mungkin kita bisa ubah misalkan dia sangat ingin membalaskan dendam kematian orang tuanya atau terus tapi cara yang dia pilih ini misalkan
misalkan penjahat, um, atau Hmm. misalkan ya dia dia tidak gitu, atau dia sendiri takut. Hmm, penjahat kayak gitu gitu. Ini kayak simpel. Hmm. Nah, ini jadi tweakingnya terus dilakukan di situ aja gitu. Di awal sampai ketemu satu kalimat premis, ini kan premis ya, yang paling, yang kita merasa udah serak lah gitu dengan premis itu, yang kayaknya nih kalau dijalanin kerasa nih jalannya gitu. Jadi hambatannya ini yang benar-benar menghambat caranya dia gitu, misalnya gitu. Misalnya ini bisa kita ubah, misalkan namun dia misalkan dia angkatan ngomong via misalnya, jadinya dia keinginannya dia adalah ini gitu, mempes semacam gara-gara orang tuanya mati. Kalau ini dia pengen mendengarkan, dia pengen menangkap penjahat, tapi dia sendiri adalah dia angkat anak, jadi karena dia angkat anak ada hutang budi gitu kan. Jadi dia harus gimana? Kita mulai mulai bisa kebayang bahwa oh, konfliknya bakal begini nih, berarti dia nanti dia harus melakukan cara apa, dia harus mengkhianati keluarganya kah, atau apa gitu. Keren, 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 keren. Tepuk tangannya langsung. Kayak gitu. Yang lain dulu deh, yang lain dulu nanya deh. Banyak banget gue mau nanya. Iya deh. Thank you Mas Ica. Thank you Mas Anto pertanyaannya. Oke, ada Mas Isa, udah raise hand, silakan Mas Isa. Bisa, apa kabar? Thank you. Apa kabar Mas Ica? Baik. Tadi sih sebenarnya pengen nanya satu, tapi kemudian jadi pengen Beranak ya nanya pertanyaannya. anaknya, pertanyaannya beranak. Eh, karena tadi kan Mas Ica sempat bilang tadi ya, apa menantang diri sendiri lah buat bikin Mm. 100 ide cerita. Nah, ide cerita itu tadi apakah sebatas yang apa ya, yang tadi coba Mas Wicak praktekkan gitu, yang di Canva tadi gitu, sampai situ aja itu dianggap sebagai ide cerita, atau sebenarnya sampai mungkin bikin plot tambahan gitu. Jadi kayak si ide cerita ini dalam batasannya Mas Wicak tuh sampai mana sih gitu. Kalau tadi ngincernya 100 apa tadi, ide cerita tuh berarti per ceritanya harus sampai mana gitu. Lalu Iya. dia harus merasa puas dengan tulisannya kan tadi, karena punya kebebasan untuk ya udah dirombak-rombak terus tadi kan, si Mm-mm. strukturnya juga dirapin-rapin terus, jangan ragu buat diubah-ubah terus. Nah, ini sebenarnya sampai kapan si penulis ini ya udahlah merasa puas deh, nggak perlu aku ubah lagi, ini udah final gitu. Mungkin di dua itu tadi aja sih, batasan ide cerita itu sepanjang apa, sama tadi mungkin kapan penulis merasa puas gitu. Oke. Kalau ide cerita ya tadi yang kayak tadi itu. Jadi kayak apa namanya? Kayak premis gitu. Jadi sampai sampai sebatas premis itu aja. Sampai sebatas premis itu aja aku bikin kayak sehari satu gitu ya. Ini contohnya waktu ini zaman dulu ya. Jadi apa? Ini kayak waktu itu ngumpulin gitu. Nanti cuma dipecah pakai tabel gitu kan, tapi strukturnya kurang lebih sama gitu kan. Tokoh dengan latar tertentu sangat ingin apa dengan cara apa, namun gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi sebatas waktu itu karena memang targetnya adalah pokoknya bikin sebanyak-banyaknya lah gitu ide cerita. Begitu udah 100 bikin tabel baru, bikin lagi 100 gitu dan seterusnya. Em, karena buat exercising kebiasaan untuk memikirkan ide, bahwa ide itu apa namanya perlu dikonkretkan gitu. Ya, cuman itu aja ya waktu itu tujuannya, jadi sesederhana itu. Terus apa tadi pertanyaan keduanya? Aku lupa. Eh, Sa- Kapan penulis mm, apa memutuskan untuk merasa puas gitu, nggak perlu diubah-ubah lagi gitu di struktur ataupun ya oh, plotnya lah. Jadi kayak oh ini kayak udah final nih, udah siap aku submit ke publisher lah gitu misalnya. oh, oke. Uh, itu susah sih. Pertanyaan yang susah. Kalau kalau pada dasarnya kayak nggak akan pernah terjadi gitu loh, nggak akan pernah terjadi gimana kita merasa cerita ini udah puas. Jadi biasanya
kalau aku sih set set deadline sendiri aja gitu. Jadi kayak eh, misalkan ini cerita apa harus disubmit di tanggal sekian karena apa misalkan gitu ya, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat aja juga nggak apa-apa gitu. Misalkan oh ini udah harus disubmit sebelum hari ulang tahun misalnya, kayak gitu, harus dikirim ke penerbit sebelum apa gitu, dan sebagainya, karena kita nggak akan pernah selesai tuh untuk, kalau kalau gue ya terutama gitu, eh, merasa tulisannya akan selalu bisa diperbaiki, akan selalu bisa ditulis ulang, dan akan selalu hmm, saya sendiri cenderungnya tuh untuk merasa tidak apa, tidak puas gitu ya, cenderung merasa insecure lah dengan tulisan sendiri, kalau merasa tulisan tuh akan selalu jelek gitu. Jadi ya udahlah gitu, yang terbaik yang bisa di versi yang ada saat ini ya itu yang dikirim gitu, dengan deadline yang udah ada, karena eh, ya nggak pernah berasa tulisan saya itu bagus gitu. Terlalu kayak gitu. Jadi, tapi kan orang beda-beda. Ada yang mungkin merasa udah bagus, jadi sehingga dia perlu dipaksa untuk menulis ulang misalnya kayak gitu. Um, Kalau gue sih gitu. Jadi, tapi eh kalau mau ambil kayak patokan gitu ya, ada ininya biasanya setelah kita sudah mulai proses nulis dan merasa apa udah selesai nih tulisannya, ceritanya udah selesai, kita diemin minimal 2 minggu gitu. Terus baru buka lagi dan baca. Lama banget ya 2 minggu. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi diamin selama 2 minggu tuh sampai kita agak-agak lupa lah dengan tulisannya itu. Baru kita baca lagi dan di situ proses ngedit bisa dimulai gitu. Nah, sampai seberapa jauh ngedit itu ya itu yang kemudian jadi sulit lah untuk menentukan. Kalau gue pribadi. Tapi sebenarnya ya kalau mau di set itu set aja jadwal misalnya. Kemarin waktu nulis berapa lama? Misalnya kalau proses nulisnya sebulan gitu, mungkin ya proses ngeditnya minimal waktu yang sama lah dalam editnya. Tapi nggak tahu ya, itu nggak ada patokan-patokan yang ini sih. Oke, thank you Mas. Oke, thank you Mas Isa pertanyaannya. Nah, mungkin terakhir nih dari Mas Eko. Silakan Loh, Mas. takut. Boleh tutup Mas kamera. Ishak, thank you. Tadi ada Apa di? yang aku aku menarik yang rencana refinery-nya Mas Wica khususnya untuk self publish gitu ya. Hmm. Tadi udah diceritain beberapa mungkin tantangannya bekerja dengan publisher besar. Kalau boleh mungkin diceritain juga Mas, Hmm. kalau tadi kan tantangannya, tapi mungkin bukan dibilang benefit mungkin enggak ya, cuma apa ya, Hmm. manfaatnya lah kita bicara dipublish online. Wah, tapi disclaim dulu, aku pribadi Hmm. skeptis dengan Hmm. publisher besar di Indonesia khususnya gitu ya, karena aku baca banyak hal. Aku ngelihatnya sementara ini ngeliat ya udah gitu lah ya, pokoknya dia punya gerai, punya toko gitu ya, terus ya dia jadi distributor. Jadi aku belum ngelihat sudut apa ya, kelebihan lain di titik itu, dan bukan bermaksud menyalahkan apa-apa, cuma peran publisher ini gitu ya untuk mengedukasi masyarakat soal literasi ini neglecting gitu loh menurut aku. Soalnya di keuangan itu, setiap industri keuangan tuh wajib Mas, setiap perusahaan di Hmm. industri keuangan wajib mendorong literasi keuangan. Setiap tahun tuh wajib mesti ada alokasi dananya ya oleh OJK. Nah, kalau kita bicara teman-teman penerbit, kok aku ngelihatnya hal itu neglecting gitu ya. Honestly, karena mereka fokus untuk menjual buku dan mengatakan bahwa itu meliterasi. Iya dan enggak menurut aku. Nah, misalkan kok nggak ada buku, misalkan ya buku-buku literasi yang dibacain di beberapa tempat secara rutin, nggak ada tuh sponsornya. Misalkan kita ngomongin, padahal yang paling sederhana kan seperti itu kan, buku-buku sastra gitu ya dibacain rutin misalkan ya di perpusnas di mana gitu kan, kan nggak susah hal-hal seperti itu. Tapi kan
teman-teman harus berangkat dari komunitas untuk ngelakuin kayak gitu. Dan publisher ini malah sepertinya belum melihat hal itu. Nah, jadi balik lagi. Tapi kan nggak fair kalau aku cuma ngelihat sisi itunya. Nah, makanya pengen tahu dari sisi Mas. Pertanyaannya untuk konteksnya adalah apa sih manfaatnya, apa sih um, kesenangannya bicara dengan kerja dengan publisher besar supaya aku sudut pandangnya lebih lengkap aja. Silakan Mas. Oke, thank you Mas. Dan emang aku sebelum aku jawab nambahin sedikit, emang sepakat Mas. Ada perasaan seperti itu gitu ya, bahwa publisher Indonesia, apalagi sekarang Kompas Gramedia itu grup publisher dan grup toko buku itu dijadiin satu, jadi satu under satu company gitu, bukan lagi dulu kan dia bisa. Jadi benar-benar makin menguatkan kesan supermarketnya itu ya, kayak dia pushing barangnya aja. Pokoknya cetak sebanyak-banyaknya produk harus ada di pasar, karena nggak boleh ada produk baru kan, teorinya gitu menarik customer baru. Oke, tapi kalau kemudian kan kenapa saya juga waktu itu memilih jalur major publisher gitu kan. Tentu pasti ada yang diharapkan, atau kan diharapkan lah, pasti ada manfaat, atau ya bolehlah dibilang manfaat gitu, ataupun kesenangan-kesenangan apa gitu yang dapatkan. Pertama, validasi. Karena kan dia ada proses seleksi naskah, ada proses dan sebagainya gitu. Jadi saya validasi apakah tulisan saya bisa lolos seleksi naskah. Jadi validasi dalam tanda kutip kualitas atau apapun itu gitu ya. Artinya apakah tulisan saya sudah bisa menembus mainstream, mata mainstreamnya penerbit gitu. Dan jadi sama itu validasi. Jadi saya sudah tervalidasi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi itu juga hal yang tidak kecil sebenarnya gitu, karena dia bisa dia punya kemampuan melakukan distribusi tanpa kita sebagai penulis mengeluarkan upaya atau biaya. Jadi distribusinya memang bisa luas, bisa seluas yang dia punya jaringannya gitu. Em, dengan berbagai apa ya, caveat gitu ya, dengan berbagai hal, bahwa oh kadang di toko buku tertentu nggak ada atau apa, bahkan buku saya yang ada ceritanya di Depok, tapi kalau di Depok, di Gramedia Depok malah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Oke lah, itu hal kecil yang, tapi kemampuan distribusinya jelas jauh lebih besar daripada kalau saya sendiri. Itu dua. Yang ketiga yang menyenangkan adalah em, nggak perlu modalin cetak. Karena dia penerbit itu ya, dia akan konsisten, dia dia masih sejauh ini gitu ya, penerbit-penerbit besar ini ketika dia menerima sebuah naskah untuk diterbitkan, ya dia akan mencetak naskah itu tanpa si penulis harus mengeluarkan biaya gitu. Enggak, ya itu juga kan satu hal yang juga menghalangi atau menyulitkan penerbit indie kan. Dia berani mencetak. Jadi kita, kalau misalkan saya nerbitin sendiri buku kan, kemungkinan tadi saya nggak akan cetak. Atau kalaupun cetak, saya cetak 10, 20 gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau dia kan dia bisa mencetak, walaupun nggak terlalu banyak ya. Buku novel ini kalau nggak salah 3.000 apa 2.500 gitu, saya lupa. Itu ininya, cetakan pertama ini. Sedikit banget untuk ukuran penerbit. Tapi zaman sekarang memang standarnya udah kecil ya. Zaman dulu waktu saya nulis buku yang non fiksi gitu ya, itu cetakan pertama itu 5.000 atau 10.000 gitu. Ya itu sih yang Thank you Mas Nah, Wicak. Keren, keren, keren. No, well noted semuanya. Terima kasih, terima kasih. thank you. Semoga bermanfaat Thank teman-teman. you Mas Eko pertanyaannya. Oke, mungkin karena udah jam 4 lebih 12 di sini, jadi oh, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, apa nih? Di maksudnya apa, Cit? Cetak ya Dicetak kayaknya. Oh, maksudnya, Cetak ya. Ca. dicetak. Udah, Oke, oke. aku Caca, di sebelum topeng. ditutup, aku Ya, thank you banget tapi ya, aku boleh ngasih ini buat apa apresiasi besar buat Mas Wicak sekali boleh, lagi boleh, thank you boleh. Wicak. Terus nanti jadi uh, ini masih ada, ini masih brand Aku new teman-teman. Ini masih brand new teman-teman tuh, masih pinjem dong kelihatan. Mas, mau aku bawa di silent reading nanti biar siapa tahu. Boleh, boleh. Ini masih looks good ini, nggak ada scratch-nya. Aku lagi suka ikut silent reading Mas Wicak. Ini nggak ada scratch-nya loh. Aku lagi suka ikut silent reading kan Mas Oh Wicak. iya, seru Jadi banget. Seru tiap banget. minggu aku baca bukunya silent reading terus kan sharing baca bukunya apa. Kadang-kadang aku suka ketemu bang penulis
masih beginner gitu, maksudnya masih baru pertama kali nulis buku, terus dia kayak sharing bukunya sendiri gitu, terus pas kalian promoin bukunya jadi kayak bisa juga ya kayak gitu. Kayak Iya, lu lucu juga. menarik menarik ya. Oke, aku izin highlight yang tadi Mas Wicak, slide terakhirnya Mas Wicak. Aku pikir Boleh. itu keren banget ya. The true horror is our level of literacy. Itu keren banget. Jadi aku pengen backward dulu catatannya. Aku uh, belajar nyatet lebih banyak Mas Wicak. Bukan nulis ya, nyatet, jadi beda. Kalau nulis butuh imajinasi, kalau nyatet butuh butuh ngedengerin doang ya. Tapi kita aja nyatet udah agak males. Jadi aku lagi pengen ngajak semua teman-teman lebih sering nyatet. Jadi yang aku catat tadi yang slide terakhir Mas Wicak itu brilian. Cuma aku pengen ngajak semuanya. Udah tahu ya horornya ada di level literasi. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri lah ya teman-teman. Tingkatin literasi. Cuma aku pengen kita berangkat lebih dari sekedar ayo baca buku seminggu satu. Aku pernah ketemu guru Mas Wicak yang acara dulu tuh di sekolah-sekolah ada guru bikin acara membaca 15 menit which is good. Itu dulu ya. Tapi kemudian anak-anak bawa buku ya apa aja yang ada di rumah which is also good gitu ya. Ada yang bawa juz ama gitu ya, ada apa aja buku pokoknya diambil, ada yang bawa komik gitu ya. Yang agak nyeremin adalah ada satu guru mungkin ya bawanya buku ini apa yang siksa alam kubur. But anyway, kalau maksudnya kadang eh, kita nggak paham konteksnya. Aku pengen ngajak teman-teman literasi itu yang aku pahami adalah kita belajar memahami sesuatu dengan baik. Nah, pakai teknologinya, buku boleh, handphone boleh, artikel boleh. Yang penting ayo berangkat lebih dari sekedar baca selewat atau baca hooknya doang atau bahkan baca titelnya doang, tapi untuk kemudian memahami termasuk juga di sesi ini. Jadi yang aku tangkap, ayo tadi ada tantangan dari Mas Wicak horornya di literasi, kayaknya kita semua bisa ngambil peran di situ. Jadinya aku minta tolong kita coba cari cara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku suka banget tadi ide, aku dapet ide ya. Kalau aku nyatetnya ada ide. Tadi kayaknya Mas Wicak, aku tuh sangat menikmati tulisannya Mas yang dulu di Instagram. Sampai Tante Novi masih ingat itu ngomentarin horor banget. Aku pikir yang dulu kita bikin sepotong-sepotong di Instagram. Aku pengen nyimpen ide aja saran di sini juga. Ya. Kebetulan teman-teman Monkey Melody ini brilian, Mas Wicak. Ya, aku very proud sama teman-teman. Teman-teman bikin interaktif uh, video sebenarnya simple dengan open source, Mas Wicak. Jadi kita bisa bikin simple interaktif novel lah, kurang lebih gitu. Nah, tapi kan resource-nya akan banyak nih Mas kalau kayak gitu. Dan cukup pakai Hmm. teknologi open source, kita bisa combine Canva. Di sini juga mungkin ada Mas Anto yang aku pikir for simple-simple project. Cuma kita nggak perlu bicara grandiose project ya Mas. Cuma maksudnya kita bisa berangkat bikin mungkin sesuatu sama-sama. Tapi aku suka format yang pendek-pendek yang Mas pernah cobain itu. Menurut aku Ya. brilian gitu ya. Mungkin loh Mas, mungkin ya. Mungkin bisa work on sama Doni dari Monkey Melody sesederhana itu dibacain oleh Mas Wicak jadi kayak cerita pendek horor Hmm. sederhananya, tapi teasernya bisa dibikin kayak video interaktif teasernya doang ya Mas ya, tapi nanti bisa bikin ya maksudnya cerita podcast horor tapi Mas Wicak aja baca cerita pendek itu dengan mungkin Hmm. dibantu Doni pakai musiknya misal misal karena jujur aku pengen teman-teman Monkey Melody juga Menarik, punya menarik. streamline sesuatu gitu lah ya untuk showcasing capability capturing multimedia or idea. Mungkin itu bisa jadi sesuatu ya. Cuma kalau kita bicara resource-resource-nya yang ada kan saat ini baru ide dan mungkin teman-teman yang bisa ngelakuin sesuatu. Dan aku sih nggak muluk-muluk kalau kita bisa bikin dua cerita pendek gitu ya. Mas Wicak direkam pakai apa gitu ya podcastnya, terus mungkin Doni tambahin musik, terus diupload ke aku nggak tahu podcast sesuatu, terus nanti ada teasernya bareng-bareng gitu ya. Hmm. Mungkin bisa jadi sesuatu just ide aja. Mungkin nanti Doni sama apa sama Tian bisa ngobrol juga gitu ya. Tapi maksudnya yang pengen aku komen tadi ngejawab Mas Cicak juga targetnya siapa? Aku tuh kemarin ketemu teman-teman ini loh Mas apa? Aku kok lupa ya punya yang tempat kopi itu apa ya? Caca yang di Braga yang dari horor. Yang Juna Augie Risa. yang Juna Risa. Juna Risa. itu siapa? Oh, Jona Risa. Ya Juna gitu Risa. kan. Itu kan berangkat dari YouTube juga. Cuma uh, aku lebih happy yang konsepnya Mas yang pertama. Nah, aku ngungkapin ini. Aku suka banget konsep horor tuh jadi cerminan sosial budaya.
Jadi bayangin nggak kalau kita sebulan bisa bikin satu topik gitu ya, dari isu sosial budaya yang ada Mas, dibuat jadi cerita pendek horor, dilengkapi dengan multimedia sederhana, khususnya musik, aku nggak berpikir video segala macam. Tapi nanti teasernya itu bisa kita bikin interaktif video sederhana, beneran cuma gambar cuma goyang doang, misalnya just what you have gitu ya. Dan isu sosial ini mungkin akan keren gitu loh, mungkin ya. Dan aku suka angle-nya gitu. Kalau sekarang kita bicara isu pajak 12% misalkan, Hmm. gitu kan. Ini kan digoreng di mana-mana, gitu ya. Tapi sebenarnya ada horor apa sih di baliknya? Ah, mungkin Mas Wicak Hmm. bisa lebih paham buat itu. Horor apa sih di isu pajak 12%? Menurut aku horor terbesarnya adalah urusan adu domba kita gitu. Kita diadu Ya. domba untuk bahas isu yang lain. Itu horor terbesarnya. Nah, hal-hal yang kayak gini menurut aku keren banget Mas menurut aku. Jadi aku suka banget angle itu. Jadi bukan sekedar kalau ditanya targetnya siapa? Targetnya buat teman-teman yang emang pengen bicara isu-isu yang sensitif dari angle yang lain aja Mas. Gitu loh. Something Hmm. to talk about gitu. Ya. Nah, jadi balik lagi itu usulnya aku dan aku pikir angle itu aku suka banget angle itu. Jadi horor itu bukan sesuatu untuk kayak nakut-nakutin tapi kita bicara jadinya aspek kultural yang menarik. Nah, terakhir satu ide lagi sebenarnya dari semua ini yang menariknya teman-teman Mas Wicak ini kemarin tuh kita ngedesain satu konsep Mas Wicak. Hmm. Uh, satu konsep storytelling game. Baru bikin ide aku tunjukin dulu sebentar ya. Jadi ini udah di workshop juga jadinya uh, harusnya validasinya oke. Nanti lo dengar juga aku minta tolong buat explain. Jadi kita sebenarnya ngegunain konsep kayak story dice tapi kita tingkatin sedikit Mas. Inspirasinya juga dari Lego. Jadi ini ada icon, terus ada nanti bikin wording, terus ini kirinya diminta bikin cerita. Misalkan diminta bikin cerita tentang, ayo bikin cerita tentang shopping gitu ya. Terus kirinya bikin ambil semua icon itu, terus dia bikin cerita tentang tentang shopping gitu. Ya, Pipit juga pernah eksperimen buat ini, tapi dari angle yang lain. Nah, uh, kayaknya hal-hal seperti ini, Mas, kita juga bisa do something. Baik lagi, tapi nggak jauh-jauh. Aku nggak pengen keluar dari horornya, aku pengen masuk ke horornya gitu. Kenapa kita nggak bikin ini gitu ya? Nanti mungkin workshop gitu ya, bicara horor, tapi dengan konteks isu sosial, dengan pendekatan yang lebih playful gitu. Jadinya serba kontradiktif kan gitu ya. Udah horor, playful, isu sosial gitu ya. But aku sih willing to explore buat itu. Nah, tapi baik lagi. Itu semua ide kan murah ya, maksudnya bisa diobrolin. Yang PR kan biasanya implementasinya. Tadi aku nyimpan ke Tian sama Doni mungkin untuk dipikirkan. Aku tahu Tian sama Doni juga ada beberapa ide yang lain. Dan aku serahin ke Mas Wicak, tapi Mas Wicak juga kalau setuju atau apapun, don't hesitate. Ya, kita lanjut aja. Caca, mungkin itu dari aku. Mas Wicak, Oke, thank you banget, ya. thank you Oke, banget. kalau gitu. Makasih banyak Mas Thank Eko you. untuk penutupnya Thank juga. Thank you. you Mas Wicak udah sharing-sharing sama kita. Semoga nanti ada sharing part 2 dan part-part selanjutnya lagi. Soalnya keren banget, gak cukup 1 jam. Oke, Thank you, makasih ya Mas teman-teman Wicak. semua Mas yang udah Anto semuanya, join. thank you. Sehat-sehat semuanya. Thank you, thank you.